Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta menilai gerakan pemilahan sampah dari rumah perlu dukungan sarana dan prasarana seperti sistem pengangkutan dan anggaran yang memadai. Ketua Pansus Judistira Hermawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 4 Mei 2026 mengatakan, warga butuh fasilitas untuk memilah sampah sejak dari rumah, salah satu yang mendesak yakni tong sampah terpilah. Pola kampanye pengelolaan sampah harus berubah, tidak cukup imbauan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun perlu mengarah pada pemilahan sejak dari sumbernya. Kondisi TPST Bantar Gebang yang semakin terbatas menuntut perubahan. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah pusat membatasi pembuangan sampah ke Bantar Gebang dan hanya terfokus pada sampah residu. Jadi sampah yang bisa dikelola itu baik di Bantar Gebang dan juga di RDF itu adalah sampah-sampah anorganik gitu. Nah, organik itu yang diharapkan itu bisa dikumpulkan oleh masyarakat, dipilah gitu, dan kemudian nanti melalui proses berikutnya gitu. Nah, yang anorganik ini yang kemudian bisa dimanfaatkan melalui bank sampah dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini yang memang tadi saya sampaikan kepada Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa ini perlu dimasifkan. Salah satunya melalui media sosial dan juga TV. Apa sih yang menjadi kewajiban dan permintaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk mendukung tata kelola pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yaitu pemilahan sampah mana-mana yang organik, mana-mana yang non-organik gitu. Ini supaya jelas semuanya, masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap tata kelola pengelolaan sampah dari sumber. Betul, itu kan kita selama ini hanya menghimbau, tolong himbau, pilah sampah, tolong jangan dulu kalau masih tahun 2000-an, buang sampah pada tempatnya, nah, gitu kan, gitu. Nah, ternyata Bantar Gebang udah nggak bisa nampung. Ketika masyarakat tertib, oke, buang sampah, ya agak bersih memang Jakarta kan. Nah, tapi kan sebatas membuang sampah pada tempatnya. Hari ini ternyata ya kita tahu Bantar Gebang dan udah nggak bisa lagi menampung sampah, maka perlu ada sekarang satu gerakan bersama melibatkan seluruh stakeholder mulai dari bawah sampai atas, mulai dari paling rendah adalah tingkat RT, RW sampai dengan pemerintahan, bahwa ini adalah satu gerakan yang memang kita cinta Jakarta agar Jakarta bersih dengan salah satunya memilah sampah dari rumah tangga. Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Purwanti Suryandari, mengatakan telah terbit instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan konsep drop point di tingkat RT guna mendukung pengumpulan sampah organik. Untuk itu butuh sarana ember pemilah dan juga timbangan. Karena itu dibutuhkan dorongan percepatan dukungan anggaran oleh Pansus agar gerakan pilah sampah dapat berjalan efektif di masyarakat. Jadi idealnya dari rumah tinggal itu sudah dipilah terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada keluar Inbook nomor 5 tahun 2026 tanggal 30 April 2026. Jadi baru Pak tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Jadi ini instruksi kepada semua kepala UPD, wali kota, camat, lurah gitu kan untuk melakukan gerakan pilah sampah. Nah, untuk gerakan pilah sampah ini Pak ada 4. Jadi organik, anorganik, residu dan B3. Cuman yang konsen kita mungkin yang di organik. Jadi dari organik itu bisa dijadikan composting, kemudian yang lainnya lagi kita taruh di drop point di titik-titik. Kami rencananya satu RT itu kita sediakan 2 drop point Pak. Itu berapa tadi Bu? Apa? Induk berapa? Induk nomor 5 Pak. Tahun 2026 tanggal 30 April tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.